kekayaan orang kaya lah yang memakmurkan dunia. Tapi ingat, doa orang miskin lebih mustajab daripada doa-doa orang kaya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Ikhwan fillah a'azakum Allah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Falah, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. 4 hari sudah Ramadan meninggalkan kita. Yang tersisa hanyalah sejuta kenangan yang memang indah dan sulit untuk dilupakan. 4 hari sudah Syawal di pangkuan kita. Yang bergelora adalah sejuta harapan yang senantiasa bergelayut dalam doa dan pujian. Di antara sejuta kenangan yang indah yang selalu terbayang di ruang mata adalah saat-saat menunggu azan maghrib berkumandang. Setelah 14 jam berpuasa, mata dihadapkan kepada makanan yang lezat, makanan yang enak dan sedap. Setelah 14 jam berpuasa, mata dihadapkan kepada minuman dingin, segar dan nikmat. Menu utama memang biasanya rutab, kurma basah. Namun kenyataan es kolak tetap peringkat utama. Gorengan dan lontong tetap mendominasi. Ketika itu kita bisa lebih dahulu hadir, kita bisa lebih awal datang menduduki tempat yang strategis. Hanya dalam tempo sesingkat-singkatnya 14 jam lapar dan haus bisa diobati dengan 14 menit ketika kita takjil. Masya Allah, saat-saat yang indah yang sulit kita lupakan. Yang indah itu adalah kebersamaan kita. Setelah 14 jam sama-sama haus, 14 jam sama-sama lapar, cuma 14 menit kemudian berubah menjadi sama-sama kenyang, sama-sama bahagia, dan sama-sama bergembira. Yang kaya dan yang berlebih menyumbangkan sebagian hartanya untuk membeli makanan dan minuman untuk dikonsumsi dan dinikmati bersama-sama. Inilah kenyataan. Inilah kenangan yang susah kita lupakan. Orang Minang mengatakan, kalau ada samo dimakan, kok indah samo dicari, kabuki samo mendaki, kalurah samo malurun, kailia santak galah, kamu tiak sarang kuah dayung, pulau harapan samo kita tuju. Saudara-saudara kaum muslimin, semua sepakat dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang sahih dari Zaid bin Khalid al-Juhani
Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih." Barang siapa yang menyediakan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala tambahan seperti orang-orang yang berpuasa itu. Inilah yang memicu, inilah yang memacu. Kenapa orang-orang yang berlebih, orang kaya tidak segan-segan mengeluarkan sebagian hartanya, membelikan makanan dan minuman dan untuk dikonsumsi bersama-sama. Nah, tentu kita berharap tarbiyah Ramadan yang sangat indah ini, nilai-nilai positif yang telah dicetak demikian rupa selama Ramadan, kita wujud kembangkan setelah Ramadan. Bagaimana pesan-pesan Al-Quran, bagaimana pesan-pesan As-Sunnah tentang kebersamaan, lebih lanjut kita sampaikan pada khutbah yang kedua. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Saudara-saudara, setelah di ayat 103 Ali Imran surah yang ketiga tadi kita bacakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah, jangan terkotak-kotak, jangan tercabik-cabik. Lalu di ayat 105 kembali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan seperti orang yang berselisih. Mari kita resapi ayat ini. Seperti orang yang bercerai-berai saja tidak boleh, apalagi benar-benar bercerai-berai. Seperti orang yang berselisih saja tidak boleh, apalagi benar-benar berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah sampai kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Ingat, barang siapa yang masih bercerai-berai, barang siapa yang masih berselisih, wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, itulah mereka mendapatkan azab yang besar, balasan yang sangat besar. Kemudian hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jama'atu rahmah wal furqatu 'adzab. Bersatu, berkumpul itu akan mendatangkan rahmat. Sebaliknya berpisah, berpecah belah itu akan mendatangkan azab. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibnu Abi Asim. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan persaudaraan di antara kaum muslimin? Setelah tadi kita gambarkan ketika kita berbuka puasa, itu secara praktek. Secara teori, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dah, yang satu akan memperkuat sebagian yang lain. Dan saudara, kita lihat
Masjid Al-Falah yang begitu megah, yang begitu berdiri kokoh. Kenapa sudah sekian tahun masjid ini kita tempati, kita gunakan untuk ibadah? Jangankan pecah, retak pun tidak. Ini disebabkan beberapa unsur yang dipadukan oleh tukang. Waktu pertama kali, di situ ada pasir, di situ ada besi, di situ ada paku, di situ ada semen, lalu disatukan. Maka berdirilah Masjid Al-Falah yang begitu gagah. Ini perumpamaan Rasulullah SAW. Orang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti satu bangunan. Yang satu memperkuat dan yang lainnya. Kalaulah besi menyombongkan diri, tidak ada apa-apanya kalau tidak ada semen. Kalaulah semen membanggakan diri, nggak ada apa-apanya kalau tidak ada pasir. Dan kesemuanya itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada besi kecil yang namanya paku. Itulah gambaran kaum muslim. Orang kaya tidak ada apa-apanya kalau tidak ada yang miskin. Orang pintar nggak ada apa-apanya kalau tidak ada yang bodoh. Antara kaya dengan yang miskin bersinergi. Kekayaan orang kaya lah yang memakmurkan dunia. Tapi ingat, doa orang miskin lebih mustajab daripada doa-doa orang kaya. Maka kita saling membutuhkan saudara-saudara kaum muslimin. Nah, oleh sebab itu lebih jauh Nabi SAW mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Idza istaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang mukmin dalam mencintai, dalam menyayangi, dalam mengasihi seperti sebatang tubuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana idza istaka minhu udwun, apabila satu yang sakit, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma, maka yang lain tanpa diundang ikut merasakan sakit, ikut merasakan panas dan tidak bisa tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mungkin kita pernah sakit gigi. Sakit gigi cuman gigi satu yang sakit, kepala ikut pusing. Tanpa diundang, mulut merintih, aduh, air mata meleleh. Kemudian akhirnya kaki berjalan ke dokter, ke apotik untuk mengambil obat. Setelah obat diambil, tangan dengan cekatan mengambil obat dan memasukkan ke dalam mulut. Alangkah indahnya solidaritas di antara anggota batang tubuh kita ini, saudara-saudara kaum muslimin. Kalau yang satu yang sakit, yang kanan yang sakit, yang kiri mengobati, yang kiri yang sakit, yang kanan mengobati. Dan kalau datang musim dingin, kerjasama dua tangan ini yang membuat suasana menjadi hangat. Inilah gambaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita harus bersatu. Kita jangan berpecah belah. Jangan sampai sairi yang batu kajalan sabidua balain kayuh sarantak balain darah. Kita harus jangan sampai memuting dalam lipatan. Kita harus seciok ba ayam sadan ciang bah basi. Artinya kita harus bersatu. Apalagi kaum muslimin yang setiap saat diteror, yang setiap saat dirongrong, maka kita kalau tidak bersatu akan hancur berantakan. Begitupun sesama anak bangsa, jangan saling berpecah belah, saling berkelompok-kelompok, tapi kita disuruh bersatu sesuai dengan Pancasila Persatuan Indonesia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim